Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, dan tetap mau belajar matematika. Kali ini MGMP Matematika SMA DKI Jakarta akan mengupas soal-soal SBMPTN UTBK untuk persiapan mengikuti SBMPTN UTBK 2022. Kali ini kita akan mengupas tentang tes kemampuan akademik untuk Saintek Matematika. Sebelum kita mulai, kita akan kemukakan dulu materi UTBK untuk 2022, di mana di sini ada tes potensi skolastik, di mana pada tahun 2021 tidak ada, tapi tahun 2020 ada tes skolastik. Tahun 2022, di mana di sini ada 3 jenis tes potensi skolastik, kemudian bahasa Inggris, dan tes kemampuan akademik. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mengupas dulu untuk tes kemampuan akademik. Soal yang pertama, untuk penyelesaian pertidaksamaan rasional 1 min 2x per 2 min x lebih dari sama dengan 3 adalah, kita pastikan bahwa di sini bentuk pertidaksamaan rasional, maka kalian tidak boleh melakukan perkalian silang ya istilahnya. Tetapi yang kalian lakukan adalah kedua ruas kalian kurangi 3. Sehingga kalimat matematikanya menjadi 1 min 2x dibagi dengan 2 min x dikurangi 3. Lebih dari sama dengan 0 ya. Kedua ruas kurangi 3. Kemudian setelah itu kalian samakan penyebutnya. Berarti 1 min 2x. Yang ini min 3 kali 2 min x berarti min 6 plus 3x per 2 min x lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang atas dijumlahkan, min 2x plus 3x berarti x, 1 min 6 berarti min 5 per 2 min x lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti di sini ada 2 batas. Dalam hal ini adalah x min 5 sama dengan 0 dan 2 min x sama dengan 0 ya. Itu artinya x sama dengan 5 dan x sama dengan 2. Nah, dari batas ini lalu kalian buat garis bilakan untuk bisa memastikan daerah mana yang akan menjadi daerah penyelesaiannya. 2 di sebelah kiri, 5 sebelah kanan. Di atas boleh 0, berarti di atas boleh sama dengan 5. Di bawah tidak boleh 2, berarti bundarannya kosong. Kemudian kalian boleh menguji 5 ke kanan, angka 6. Atau kalian lihat koefisien X-nya ya. Perhatikan koefisien X-nya di sini plus dibagi min. Nah, berarti tanda paling kanan min. Atau kalian uji angka 6 aja. 6 kurangi 5 plus 2 kurangi 6 min. Plus dibagi min adalah min. Karena tidak ada yang kembar berarti selang-seling. Yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0. Itu berarti bertanda positif. Maka daerah yang diambil adalah X lebih dari 2. Tetapi kurang dari sama dengan 5 ya. X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 5. Jadi yang kita pilih adalah yang C. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalian tidak boleh melakukan perkalian silang. Yang kalian lakukan adalah kedua ruas dikurangi 3. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, persamaan kuadrat 3x kuadrat min dalam kurung A min 1x min 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Sedangkan persamaan yang akar-akarnya seper x1 dan seper x2 adalah x kuadrat min dalam kurung
2B plus 1X plus B sama dengan 0. Berapakah A plus B? Oke. Kalian harus ingat bahwa kalau ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, misalkan dengan akar-akar, katakanlah alfa dan beta, maka didapat hubungan jumlah akar-akarnya adalah min B per A, lalu kali akar-akarnya adalah C per A. Nah, inilah yang harus kalian perhatikan untuk kalian gunakan di persamaan kuadrat yang diketahui. Jadi di sini berarti 3x kuadrat min dalam kurung A min 1x min 1 sama dengan 0 dengan akar-akar x1 dan x2. Berarti kita dapatkan x1 ditambah x2 adalah min B per A. Berarti A min 1 per 3 gitu ya. Lalu yang kedua, x1 kali x2 nya adalah C per A. Berarti dalam hal ini adalah min 1 per 3. Lalu persamaan kuadrat yang kedua, berarti jumlah akar-akarnya 1 per x1 ditambah 1 per x2 adalah min B per A sama ya. Berarti 2B plus 1. Dan kali akar-akarnya berarti 1 per x1 kali 1 per x2 adalah C per A. Dalam hal ini berarti B ya. Nah, 1 per x1 kali 1 per x2 itu berarti 1 per x1 kali x2. Berarti hasilnya adalah di sini min 1 per 3 kan? Berarti 1 dibagi min 1 per 3 adalah B. Berarti kesimpulannya B adalah minus 3. Oke, kita dapat minus 3 untuk B-nya. Lalu yang kedua, dari persamaan ini kita bisa dapatkan hubungan, samakan penyebutnya, berarti X1 tambah X2 dibagi dengan X1 kali X2 adalah 2B plus 1. Berarti dalam hal ini adalah 2 kali min 3 ditambah 1. X1 tambah X2 berarti dalam hal ini min 1 per 3 dibagi dengan X1 kali X2 adalah min 1 per 3. Sama dengan min 6 ditambah 1 berarti min 5 ya. Kali silang. Berarti A min 1 per 3 sama dengan 5 per 3 ya. Oke, kedua ruas ada 3 sepertiga. Berarti kita kalikan 3 kedua ruasnya. Sehingga sepertiganya hilang. Berarti A min 1 adalah 5. Maka A sama dengan 6. Oke, kita dapatkan A dan B-nya. Maka yang ditanyakan adalah 2A ditambah B. Berarti 2 kali 6 dikurangi 3. Berarti 12 dikurangi 3 adalah 9. Jadi nilainya adalah 9. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Limit X menuju 1 untuk 3X min akar 5X plus 4 cos X min 1 per X kuadrat min 1. Disubstitusikan yang atas 3 min akar 9 berarti 0. Cos 0 1. 1 kurangi 1. 0. Berarti ini kalau disubstitusi langsung 0 per 0. Maka kalian lakukan yang menyebabkan 0 itu kan ini. Ya, yang menyebabkan 0 itu adalah akar 3X. 3X min akar 5X min 5X plus 4 dan X kuadrat min 1. Berarti yang dirubah ini. Sedangkan cos 0 tidak perlu. Kenapa? Karena dia tidak 0. Nah, jadi kalian kalikan sekawan. Jadi atas kalikan sekawan berarti 3X plus akar 5X plus 4. Begitupun yang bawah. Dikalikan dengan 3X plus akar 5X plus 4 ya. Karena itu yang menyebabkan 0. Sedangkan yang ini tetap berarti 3 dikali 3 dikurang akar 3X min akar 5X plus 4 kali cos
X min 1, berarti yang bawah tetap X kuadrat min 1. Oke, berarti yang atas akarnya hilang. Berarti 3X kali 3X, 9X kuadrat min, dalam kurung 5X plus 4, kali cos X min 1 per, nah ini X kuadrat min 1-nya saya letakkan di sebelah kiri, sedangkan yang 3X plus akar, 5X plus 4-nya sebelah kanan. Nah, yang kanan ini kan tidak 0 per 0. Berarti kalian bisa gunakan teorema limit. Jadi ini bisa disubstitusikan, yang kanannya bisa difaktorkan kan ya. Nah, sehingga hasilnya yang sebelah kanan itu faktornya pasti X min 1. Jadi X min 1 tinggal 9X kuadrat itu berarti 9X. Min 4 itu berarti plus 4 ya. Kemudian cos 1 min 1. Yang bawah juga demikian. X kuadrat berarti X min 1. X plus 1 ya. Sedangkan ininya adalah 3 ditambah akar 5 tambah 4. Nah ini coret. Yang menyebabkan nolnya sekarang sudah diamputasi. Jadi coret. Nah sehingga tidak 0 per 0 lagi. Substitusikan. Berarti 9 ditambah 4 kan ya. Kemudian kalikan cos 0. Cos 0 itu 1. Ini berarti 1 plus 1. Ini 3 plus 3. Jadi jawabannya adalah 13 per 2 kali 6. 12 ya. Jadi jawabannya harusnya 13 per 12. Nah ini nggak ada opsinya ya. Jadi harusnya adalah 13 per 12. Mungkin ini minus ya. Padahal di sini harusnya adalah plus ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Diketahui X sama dengan cos A min 2 sin B. Y sama dengan sin A plus 2 cos B. Berapa nilai minimum X kuadrat plus Y kuadrat? Oke. Kita kuadratkan. Berarti cos kuadrat A ditambah 4 sin kuadrat B dikurangi 4 sin B cos A kan ya. Bawahnya juga demikian, kuadratkan. Berarti sin kuadrat A ditambah 4 cos kuadrat B ditambah 4 cos B sin A ya. Nah ini kalau dijumlahkan itu artinya berarti sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. 4 sin kuadrat B tambah cos kuadrat B berarti 4. Gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 1 ditambah 4. Kemudian ditambah 4 kali cos B sin A dikurangi sin B cos A kan ya. Oke, berarti di sini 1 tambah 4, 5. Kemudian kosin min sin cos atau sin cos min kosin boleh ya. Berarti ini adalah berasal dari sin A min B ya. Maka kalau ditanya berapa X kuadrat tambah Y kuadrat minimumnya, nilai minimum itu berarti berasal dari saat nilai sinusnya min 1. Sehingga 5 dikurangi 4 adalah 1 ya. Jadi nilai minimumnya adalah 1. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Sebuah kotak berisi 10 bola warna merah dan warna biru. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambilnya sedikitnya 1 bola merah adalah 2/9, maka banyaknya bola biru adalah berapa? Oke. Jadi kalau misalkan di sini ada 10, misalkan ada X biru, berarti yang merah sisanya kan ya.
berarti 9 min X gitu kan ya. Nah, kalau diambil dua bola sekaligus, ambil dua bola, berarti ruang sampelnya adalah 10 kombinasi 2 kan ya. Sedangkan kalau misalkan Na adalah minimal paling sedikitnya satu merah, berarti satu merah, satu biru, dan dua-duanya merah ya. Berarti yang bukan A, berarti dua-duanya biru. Nah, jadi peluang A adalah 1 dikurangi peluang bukan A. Jadi 2/9 itu terjadi dari 1 dikurangi peluang bukan A. Berarti dua-duanya biru. Nah, biru itu berarti ada X. Berarti X kombinasi 2 dibagi dengan 10 kombinasi 2. Gitu ya. Nah, kita pindah ruas atau kedua ruas dikurangi dengan 1 ya. Atau X kombinasi 2 dibagi 10 kombinasi 2 adalah 1 dikurangi 2/9. Nah, 10 kombinasi 2 itu kan berarti 10 kali 9 dibagi 2 ya. 45. Ini X kombinasi 2 sama dengan 7/9 ya. Nah, 7/9 itu berarti sama saja dengan 35/45 ya. Nah, sehingga X kombinasi 2 adalah 35. Nah, 35 nggak mungkin ya. Kombinasi 2 itu kan memungkinkan adalah 2 kali 1 di sini berarti X kali X min 1 kan ya. Ya, X kali X min 1 sama dengan 35, berarti X kali X min 1 sama dengan 70. 70 nggak mungkin ya. 70 itu hanya mungkin 7 kali 10. Kemudian 5 kali 14. Jadi nggak mungkin ya. Oke, jadi ada kemungkinan bukan 2/9 ya. Kemungkinannya adalah demikian. Karena X kali X min 1 perkaliannya hanya mungkin 9 kali 10 atau 8 kali 7 mungkin ya. 8 kali 7 itu kan 56 ya. Atau 9 kali 8 72. Kalau 70 nggak mungkin. Oke? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Diketahui fx sama dengan akar gx plus 1 plus x plus 1. F aksen adalah 1, G aksen 1 adalah 1, berapa F0? Oke. F aksen itu berarti, ini dirubah dulu ke dalam bentuk akar ya. Gx plus 1 ditambah x plus 1 dipangkatkan setengah. Berarti kalau diturunkan adalah setengah kali turunan dari x plus 1, 1, G aksen x plus 1, turunan dari x plus 1, 1, kali dengan x plus 1 ditambah x plus 1 dipangkatkan min setengah. Gitu ya. Oke, ini pakai rumus U pangkat N ya. Oke, berarti F aksen 0 itu artinya berarti setengah kali G1 ditambah 1 kali G1 ditambah 1 dipangkatkan min setengah. F aksen 0-nya 1, G aksen 1-nya 1 ditambah 1, ini G1 ditambah 1 dipangkatkan min setengah ya. Setengah kali 2, 1, berarti 1 sama dengan 1 kali G1 tambah 1 dipangkatkan min setengah. Nah, berarti G1-nya dapat nih.
Jadi G1 ditambah 1 adalah 1. Berarti G1-nya adalah 0. Nah, jadi dengan demikian F0 itu berasal dari akar. Nah, jadi G1-nya 0 ditambah 1. Berarti akar 1 adalah 1. Jadi F0 adalah 1. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Diketahui suatu fungsi G dengan G Px plus Q per X sama dengan 2X. Jika G inverse 2 per P sama dengan min 6 dan G inverse 1 sama dengan Q, maka hasil kali semua nilai P adalah Oke. Berarti kita bisa menyatakan bahwa G min 6 sama dengan 2 per P kan ya. Dan GQ sama dengan 1 ya. Ingat bahwa GX adalah Y, maka G inverse Y adalah X. Itu definisinya ya. Inverse itu kebalikan. Berarti di sini kalau Px plus Q per X-nya adalah min 6, maka kita bisa menyatakan bahwa Px plus Q sama dengan min 6X. Berarti Px plus 6X sama dengan min Q kan ya. Atau X sama dengan P plus 6 adalah min Q. Atau dengan kata lain, bahwa X adalah min Q per P plus 6. Nah, jadi dengan demikian, di sini bahwa kalau G min 6 itu hasilnya 2P per X. Itu artinya berarti 2P sama dengan 2X. Maka 1 sama dengan PX kan gitu ya. 1 sama dengan PX. Atau dengan kata lain bahwa X adalah seper P. Nah, dari persamaan ini, maka kita bisa sambungkan, substitusikan ya maksudnya. Berarti min Q per P plus 6 sama dengan seper P. Jadi dengan kata lain, bahwa min PQ sama dengan P plus 6 kan ya. Yaitu persamaan 1. Ini persamaan 1. Lalu persamaan 2-nya yang ini. Bahwa Px plus Q per X adalah Q dan 2X adalah 1. Itu artinya berarti X-nya setengah. Jadi P kali setengah ditambah Q per setengah sama dengan Q. Dengan kata lain bahwa setengah P ditambah Q sama dengan setengah Q. Kalikan 2 semua, P tambah 2Q sama dengan Q. Nah, itu artinya bahwa P sama dengan min Q. Nah, karena P sama dengan min Q, yang ditanya P ya, berarti Q-nya kita ganti. Ini persamaan 2 katakanlah. Nah, dari 1 dan 2, maka kita katakan bahwa min P, Q-nya ganti dengan min P juga kan ya, karena Q adalah min P. Sama dengan P plus 6. Berarti P kuadrat min P min 6 sama dengan 0. Yang ditanya hasil kali. Nah, berarti P1, P2 adalah min 6 ya. Tadi rumusnya kan sudah C per A. Ini jawabannya semua nilai perkalian P adalah min 6. Bisa dipahami ya? Oke, saya kira itu dulu untuk sesi yang pertama. Pembahasan soal SBMPTN UTBK tahun 2021 untuk Saintek persiapan UTBK 2022.
Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.